Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Ketemu lagi bareng aku, Andriani Yeyen. Dalam video tutorial kali ini aku mau nge-share ke kalian tentang bagaimana cara membuat sanggul bangun tula. Sanggul bangun tula adalah sanggul untuk tata rias pengantin solo putri yang pakem. Tapi di sini cara yang aku ajarkan udah aku inovasi sehingga lebih mudah dan cepat untuk diterapkan. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel YouTube aku supaya channel YouTube aku lebih berkembang lagi ya. Nah, kalau gitu simak videonya. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan, di sini aku sudah menyiapkan sisir-sisir dan jepit-jepit seperti yang kalian lihat dalam videonya. Dan di sini udah aku siapkan gunting dan benang. Oh ya, di sini aku menggunakan irisan daun pandan dan tile ya sebagai ganti rajut pandan. Nah, untuk sanggulnya sudah aku bentuk seperti ini, jadi nggak seperti yang pada waktu uji kompetensi. Insya Allah next akan aku bikin tutorial tentang sanggul bangun tulak versi aslinya. Nah, pertama-tama di sini rambut sudah aku parting dulu. Kemudian rambut untuk bagian belakang dikuncir dengan tinggi kurang lebih 1 tebah. Nah, untuk rambut partingan yang di bagian depan kita sasak sampai habis. Oh ya, balik lagi ke sanggul bangun tulak tadi. Jadi caranya adalah si tilo tadi udah aku potong dengan bentuk seperti sanggul bangun tulak ketika kita menggunakan rajut pandan. Kemudian kita masukkan si irisan daun pandan itu, dan untuk tepi-tepinya aku jahit dengan menggunakan jarum dan benang. Nah, setelah semuanya terbentuk dengan rapi, baru nanti kita pasangkan ke pengantin. Nah, biasanya ini udah aku lakukan dulu di rumah. Jadi ketika di lokasi pengantin kita tidak mengotori area kerja kita dan kerjanya akan lebih cepat lagi. Nah, setelah semuanya tersasak dengan matang, kemudian untuk bagian samping kiri dan samping kanan kita hairspray terlebih dahulu supaya dia nanti ketika dibentuk ke belakang itu sudah kaku, agak kaku. Kemudian kita kasih jepit di bagian dalamnya supaya ketika kita balik ke belakang itu sudah ada bentuknya. Oh ya, sebelum membuat sunggar kita sisakan dulu rambut sedikit kurang lebih lebarnya 2 jari, yang kemudian kalau misal nantinya rambutnya kurang panjang itu kita kasih tambahan lungsen di dalam rambut yang kita sisakan. Nah, tujuannya adalah untuk memperketat sanggul bangun tulak. Kemudian setelah itu kita bentuk sunggarnya. Nah, untuk tata rias pengantin solo putri yang pakem, untuk tinggi sunggarnya tidak terlalu tinggi ya.
setelah semuanya terbentuk dengan rapi, kemudian kita cek lagi bentuknya, barangkali mungkin kanan dan kirinya belum sama atau masih ada beberapa bagian yang masih ada cekung-cekungnya, kita rapikan lagi. Oh ya, di sini aku gunakan harnet terlebih dahulu, baru aku cek, aku perhalus, kemudian aku kasih hairspray. Nah, untuk memperkokoh sanggul di sini aku hair dryer setelah di hairspray, jadi dia akan lebih kokoh lagi. Jadi kalau misalnya kalian akan dibuat acara untuk waktu yang durasi lebih lama, kalian bisa menggunakan hair dryer untuk memperkuat sunggar kalian. Nah, untuk rambut yang tadi sudah aku sisakan tadi selebar 2 jari, ini aku sasak nganggang, terus aku hairspray supaya ketika nanti kita kasih lungsen kecil di dalamnya, dia akan menyatu. Nah, ini seperti ini lungsennya, kita masukkan ke dalam rambut tadi, kemudian kita jepit dengan cara jepitnya dinaikkan ke atas, kemudian kita jadikan satu dengan rambut asli yang di depannya. Terus kita kesampingkan dulu karena kita akan memasang sanggul bangun tulak. Sebelum memasang sanggul, di sini rambutnya karena kebetulan rambut model itu panjang, jadi aku tidak menggunakan cemara. Tapi ketika kalian mungkin rambutnya pendek, itu bisa menggunakan cemara tambahan untuk nantinya dijadikan sebagai penutup sanggul pandan tadi. Nah, rambut ini kita bagi menjadi 2, lalu udah aku harnet masing-masing bagiannya. Nah, kemudian kita pasang sanggul bangun tulak tadi yang sudah saya bentuk. Oh ya, sanggul bangun tulak ini bentuknya ngupu ya, jadi seperti kupu. Nah, kita pasang, kita kasih harnal baja dan jepit-jepit supaya dia lebih kencang.
Setelah terpasang dengan ketat atau dengan kencang, kemudian rambut yang sudah kita bagi dua tadi kita masukkan ke bagian bawah sanggul masing-masing satu-satu, kemudian sisanya kita naikkan atau kita perketat supaya bagian bawahnya tetap kelihatan kecil. Kemudian kita lakukan untuk bagian yang sebelah kanan. Setelah itu masing-masing bagian kita kasih harnet lagi supaya lebih ketat atau lebih kencang. Setelah semuanya kita kasih harnet per masing-masing bagian, kemudian selanjutnya adalah kita memasang bunga, roncen bunga melati yang namanya bangun tulak. Nah, ini kita pasang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, baru setelah itu kita pasang pupuk. Kalau misalnya kalian beli lungsen, biasanya ada bagian yang kecil dan ada bagian yang besar. Nah, pupuk ini kita gunakan lungsen yang agak lebar. Nah, caranya kita jepit dulu ke samping seperti ini, baru nanti kita ke ataskan untuk menutupi bagian pandan yang atas. Lalu sisanya kita masukkan ke bagian kanan samping bawah. Nah, setelah semuanya rapi, baru kita perketat lagi dengan menggunakan harnet. Kemudian lungsen yang tadi kita kesampingkan itu kita kebawahkan untuk memperketat sanggulnya. Seperti ini caranya. Lalu sisanya kita letakkan di bagian kanan bawah. Kita jepit supaya dia lebih ketat. Nah, setelah itu kita pasang sisir di bagian kiri dan kanan sanggul. Untuk pakem sisirnya seperti ini ya. Jadi di antara sunggar dan sanggul kita pasang dua sisir di sebelah kiri dan kanan.
Kemudian selanjutnya kita pasang roncen melati di sebelah kanan yang bernama Tibo Dodo. Di sini roncen melatinya berbentuk bawang sebungkul yang jumlahnya 3 helai. Kemudian kita percantik dengan menggunakan mawar. Dan setelah kita pasang bunganya, kita jadikan satu antara sunggar dan sanggul. Kemudian untuk bagian samping kiri kita pasang kantil pengasih yang bentuknya dari roncean melati dengan roncean bentuk ususan, yang di bawahnya ada bunga kantil atau bunga cempaka. Setelah semuanya terpasang, semua roncean bunga terpasang, kemudian kita akan memasang kembang goyang atau cunduk mentul. Kembang goyang ini jumlahnya yaitu 7. Kenapa 7? Karena dalam bahasa Jawa itu 7 itu pitu, yang berarti pertolongan. Maksudnya adalah supaya mempelai pengantin perempuan ini selalu mendapatkan pertolongan. Cara memasangnya adalah masing-masing mentul berjarak 2 jari dengan cara memasang seperti kipas atau ngipas. Nah, setelah semua mantul terpasang, kemudian kita pasang sirkam yang tingginya kurang lebih 3 jari dari tumbuhnya rambut. Ini usahakan di tengah-tengah ya. Kemudian kita jepit kanan kirinya supaya imbang. Setelah itu kita pasang centung. Nah, centung ini kurang lebih kalau kita sudah gambar pais itu di atas pengapit posisinya. Ini kita pasang kiri dan kanan. Nah, selanjutnya aku mau pasang semio. Semio ini berada di tengah-tengah persis bunga bangun tulak tadi. Kemudian bagian bawah akan aku pasang tanjungan. Di sini bisa pasang tanjungan atau sokan. Cuman yang aku pasang kali ini adalah tanjungan. Kenapa tanjungan? Karena bunganya bentuknya seperti bunga tanjung. Nah, ini kita sematkan di kanan kiri sanggul bagian bawah. Atau kalau sokan biasanya berbentuk bunga kecil, jumlahnya 3 untuk kiri dan 3 untuk kanan. Nah, kemudian di sini aku pasang pele atau giwang. Nah, kemudian setelah itu aku mau memasang borokan yang berada di sebelah kiri pengantin. Di sini masangnya caranya adalah kurang lebih 1 jari dari sirkam. Nah, seperti inilah tata rias Solo Putri yang pakem. Maaf, di sini tidak ada kalung karena kemarin pada waktu praktik ternyata kalungnya tidak ada dalam satu box, jadi tidak ada kalung. Nah, harusnya kalungnya itu berada di dalam kebaya ya. Untuk pengantin Solo Putri kalungnya berada di dalam kebaya. Kemudian ada brosnya juga untuk di bev. Ketika bevnya itu sudah ada bordir, brosnya cukup 2, tapi ketika tidak ada bordir, brosnya 1. Cukup sekian tutorial dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.